Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Aku Bilkis dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di vlog ini kita bakal membahas salah satu isu pendidikan tinggi yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu penghapusan program studi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kita juga bakal mendengar langsung pandangan dari beberapa narasumber. Jadi stay tune ya sampai akhir. Belakangan ini, muncul perbincangan mengenai evaluasi program studi di perguruan tinggi yang dinilai mengalami oversupply lulusan atau dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Menariknya, pemerintah menegaskan bahwa yang dievaluasi bukan ilmu atau rumpun keilmuannya, tapi program studi yang menghasilkan lulusan jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pasar kerja. Salah satu contoh yang cukup disorot adalah rukun keguruan dan kependidikan. Disebutkan bahwa jumlah lulusan pendidikan di Indonesia dapat mencapai sekitar 490.000 orang setiap tahunnya. Sementara kebutuhan pasar untuk posisi guru atau fasilitator diperkirakan hanya sekitar 20.000 orang per tahun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Selain itu, pemerintah juga mulai memproyeksikan kemungkinan terjadinya kelebihan pasokan tenaga dokter di masa depan apabila distribusinya tidak diatur dengan baik. Di sisi lain, beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, juga mulai menutup atau menghentikan penerimaan mahasiswa pada sejumlah program studi, terutama jenjang diploma D3. Beberapa program studi yang tercatat paling banyak mengalami penutupan antara lain adalah D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Manajemen Informatika, D3 Akuntansi, D3 Teknik Komputer, serta D3 Keuangan dan Perbankan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan otomatisasi, hingga kecenderungan perusahaan yang kini lebih banyak membuka peluang bagi lulusan jenjang sarjana atau S1. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa penutupan program studi seharusnya menjadi pilihan terakhir. Fokus utamanya adalah mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pembaruan kurikulum, meningkatkan kualitas lulusan, dan menyesuaikan pembelajaran dengan sektor-sektor strategis masa depan seperti digitalisasi, energi, ketahanan pangan, dan manufaktur maju. Nah, daripada cuma nebak-nebak atau nebat sendiri, kali ini kita bakal cari tahu langsung pendapat dari berbagai sudut pandang, mulai dari dosen, mahasiswa, sampai alumni. Kira-kira mereka setuju nggak sih kalau ada jurusan yang dianggap gak relevan sama industri, dan menurut mereka, apa solusi terbaik buat menghadapi persoalan ini? Yuk, langsung aja kita dengar pendapat mereka. Halo semuanya, di sini aku lagi sama narasumber pertama, yaitu Ibu Nita. Ibu boleh perkenalan dulu? Ya, baik. Terima kasih ya, Kak Bilkis. Nama Ibu itu Ibu Nita Samsiah. Kebetulan ya memang sudah lama ya, lebih dari hampir 30 tahun sudah jadi dosen di Universitas Horizon Indonesia. Gitu ya, kebetulan di program Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi pendidikan profesi nurse. Gitu ya. Gitu ya. Sebelumnya Ibu, topik yang akan dibahas dari tanyakan selanjutnya hari ini itu terkait penghapusan beberapa prodi yang akan dihapus. Terus salah satu prodi yang akan dihapus itu ada D3 dari kebidanan sama D3 dari keperawatan. Iya, betul. Nah, untuk ada pertanyaan pertamanya ini, tadi D3 keperawatan sama D3 kebidanan ini jika dihapus, kira-kira apa dampak jangka panjang dari perkembangan ilmunya, terus pengetahuan tersebut ini secara nasional tuh apa dampaknya? Terus kira-kira bakal ada lubang linearitas keilmuannya yang hilang atau? Oh iya, terima kasih ya. Baik, terkait dengan isu-isu terkini itu tentang penghapusan beberapa program studi gitu ya. Saya pikir sebetulnya memang itu diawali dari banyak faktor ya. Ada faktor dari internalnya prodi sendiri juga bisa gitu ya. Misalnya prodinya nggak ada yang daftar gitu ya, atau misalnya dari pangsa pasar yang menyerapnya tidak ada gitu kan, bisa ya. Misalnya banyak lulusan tapi tidak terserap di dunia kerja gitu, itu bisa terjadi. Dan yang terakhir sekarang itu mengerucut menjadi satu regulasi. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur adanya pendidikan tinggi membuat keputusan seperti itu. Tapi saya pikir pemerintah membuat itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan banyak hal gitu ya. Nah, terkait dengan D3 keperawatan, saya kebetulan keperawatan dulu ya. Ada juga D3 kebidanan, dan itu juga karena satu fakultas kan isunya memang sering kita bicarakan ya. Kalau D3 keperawatan sebenarnya isunya sudah lama sekali. Iya, bahkan secara institusi ada beberapa institusi yang sudah nutup
gitu, sudah nutup, nggak ada lagi iya nggak dibuka lagi karena nggak ada yang daftar. Kenapa? Karena memang dari profesi sendiri ya, dari profesi sudah jauh-jauh sejak saya kuliah juga mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, profesi itu sudah memproklamirkan kalau perawat itu adalah profesional pemula, dan profesional pemula itu mesti diawali dari lulusan sarjana keperawatan, lulusan S1, makanya dirilah S1 dan sebagainya. Isu itu sudah lama bahwa nanti itu D3 memang akan ditutup gitu, tetapi karena melihat pangsa dunia kerja masih membutuhkan gitu ya, masih dipakai, masih dicari gitu kan, sehingga kita nggak nutup secara serempak. Tetapi beberapa institusi itu sudah nutup, itu sudah nggak terima lagi gitu. Kebetulan kalau di Horizon ya tempat saya bekerja itu belum nutup karena masih ada, pertama yang daftarnya juga masih ada gitu kan, yang kedua untuk alumninya memang ya banyak yang masih, rata-rata sih masih terserap di dunia kerja. Sepertinya ada rumah sakit kecil terpencil atau di klinik yang memang masih memerlukan gitu, mencari D3 mungkin dari sisi salary ya, dari sisi salary masih mungkin apa ya namanya ya, lebih menghemat barangkali gitu ya. Tetapi kalau melihat dari kebutuhan dunia kerja, dari akreditasi rumah sakit sendiri memang lebih banyak dibutuhkan itu lulusan sarjana keperawatan. Oleh karena itu yang lulusan D3 keperawatan biasanya juga akan sekolah kembali ke S1 keperawatan. Jadi sekolah lagi, dan itu kan effortnya bertambah gitu ya. Sampai tahun kemarin kita itu masih 2 kelas menerima itu. Ini lumayan banyak juga karena satu kelas sekitar 50 lah gitu ya. Terus bisa 100. Tahun ini sih baru 1 kelas yang daftar, yang terima. Saya nggak tahu ya apakah institusi saya gitu ya memutuskannya kapan mau menghentikannya gitu ya. Sepertinya sih memang isu itu sudah ada, apalagi kalau misalnya dari pemerintah memang harus ditutup gitu. Ditutup dalam hal ini sebetulnya kan begini, kalau di audiensi masyarakat ya itu kan ada pro dan kontra sebetulnya. Kontranya sebetulnya seperti linearitasnya bagaimana gitu kan. Nah sebetulnya ketika kalau dia tidak keperawatan itu ditutup, maka dia akan bertransformasi otomatis di lulusan yang terendah itu adalah memang sarjana keperawatan. Berarti itu adalah memang target profesi memang demikian gitu, karena di luar negeri dan sebagainya juga memang dibutuhkannya minimal S1 ya, S1 keperawatan ditambah dengan profesinya seperti itu. Nah itu dari satu sisi saya pikir sih mungkin ini sejalan dengan skenarionya profesi lah ya kalau misalnya ini ya. Tetapi memang waktu dulu itu kita masih mempertimbangkan untuk di beberapa daerah terpencil kayak misalkan Papua dan sebagainya ya, karena misalnya kebutuhan untuk perawat ya bisa dipenuhi minimal dari D3 dulu, jadi masih berlangsung. Jadi masih gitu ya. Seperti itu. Kalau kebidanan saya pikir juga hampir sama ya sekarang ini, karena tuntutan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat ditinjau oleh pemerintah memang memadai untuk lulusan S1 kebidanan gitu. Itu juga sudah isu yang lama, dan sekarang ini memang ya akhirnya kita bertransformasi, artinya bukan hilang si prodi tersebut tetapi bertransformasi, yang dari tadinya D3 kebidanan kita udah nutup ya. Udah tutup yang di Horizon udah tutup. Nah itu bukannya langsung S1 kebidanan. Iya, seperti itu. Karena mengingat juga ya mungkin kebutuhan industri juga seperti itu ya, dipenuhinya gitu ya. Dan untuk kebidanan biasanya kan lebih sedikit ya dari perawat ya. Kebutuhannya di rumah sakit itu paling untuk di ruang PK, ruangan anak gitu ya. Kalau perawat memang banyak. Kalau perawat kebutuhan dari luar negeri juga kayaknya kita nggak bisa nutupin gitu, seperti itu. Terus ada agak di luar dari kesehatan ini, akhir-akhir ini kan ada argumen kalau misalnya perguruan tinggi ini bergeser fungsi jadi sekedar pabrik penyedia buruh industri, alih-alih pusat pemikir kritis. Menurut Ibu bagaimana? Ya sebetulnya kalau menurut saya ya banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut gitu kan. Kita tidak bisa mendiskreditkan satu institusi, itu banyak faktornya nih, mulai dari inputnya mahasiswanya gitu ya, calon mahasiswanya, kemudian yang kedua juga institusinya tersebut bagaimana memperbaharui kurikulum, metode pembelajaran dan sebagainya. Kita harus update gitu, update, dan harus dibanding dengan perguruan tinggi luar juga gitu kan, apalagi dengan dunia riset sekarang gitu ya, yang dituntut untuk, kalau di Indonesia itu dituntut untuk dosen itu publish di Scopus kayak gitu-gitu kan. Nah berarti kan si mahasiswa juga dipaksa diseret lah gitu ya gitu. Kemudian juga kita lihat dunia kerja yang mestinya kan
sebetulnya pemerintah itu sebagai fasilitator antara penyedia layanan pendidikan dengan layanan penyedia dunia kerja, itu balance ya. Balance gitu ya. Kenyataannya di lapangan ternyata banyak juga sih ini di luar kesehatan ya. Kalau kesehatan setahu saya kami 3 bulan itu habis ya, 3 bulan lulusan itu habis gitu ya, udah masuk kerja gitu ya. Bahkan sebenarnya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri masih banyak sekali gitu kan, tapi tidak bisa dipenuhi. Tapi saya dengar bahwa di luar kesehatan itu banyak yang nganggur gitu ya. Nah bahkan kerjanya tidak linear gitu, ini sekolah ini kerjanya di mana gitu kan. Iya, nah, artinya kan antara kebutuhan yang memproduksi gitu ya, memproduksi lulusan dengan ini mau ditempatin di mana nanti dia balance. Iya kan, harusnya kan ada dunia kerja juga disesuaikan. Misalnya di pertanian itu mestinya kan, wah ini bagus banget ya, Indonesia mengembangkan pertanian misalnya gitu kan. Tapi kenyataannya juga sepertinya juga mentok gitu ya. Kalau saya lihat banyak lulusan-lulusan yang bekerja di dalam negeri gitu ya, misalnya di perusahaan, mentoknya cuman sampai level mana gitu. Dia tidak secara keilmuan, misalnya keilmuannya apa, tidak teraplikasikan gitu, seperti itu. Jadi apa? Iya, kerjanya di mana gitu ya, kerja lulusan sekarang saya lihat lulusan misalnya jadi data analis, banyaknya jadi itu gitu ya. Artinya kan nggak relate, tapi mampu. Cuman kan kalau tidak berbasis keilmuan, saya pikir sayang juga ilmunya ya dari dulu gitu kan. Nah ini yang sebetulnya mestinya menjadi perhatian bersama gitu, perhatian para stakeholder, para pemerintah gitu ya, para institusi, dilibatkan semuanya gitu ya. Itu yang kasihan sebetulnya ya. Ada peminatan yang bahkan lulusannya nanti mau kemana nggak tahu gitu. Jadi saya pikir ya memang di situ ya. Saya pikir kalau melihat seperti itu, lulusannya ternyata banyak yang nganggur, ya sudahlah, mendingan nggak usah iya. Itu namanya kan pembohongan publik. Ya, pembohongan publik itu apa? Mahasiswanya suruh kuliah ini, tetapi dia tidak tahu setelah lulus mau gimana gitu. Nggak ada lapangan kerjanya. Iya betul, nggak ada lapangan kerjanya gitu kan. Nah itu saya bilang pembohongan publik gitu ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Dari prodi yang hampir tadi dihapus ini, isinya itu apa kira-kira upaya revitalisasinya atau pembenahan kurikulum yang sebenarnya itu sedang diupayakan prodi agar tetap adaptif dengan zaman sebelum keputusan hapus ini tuh keluar. Ya betul. Jadi yang pertama sebetulnya prodi itu harus melakukan research duluan ya. Research baik ke stakeholder itu berarti para pengguna, user alumni. Itu tuh sebetulnya yang dibutuhkan industri itu apa, atau lapangan kerja itu apa sebetulnya. Gitu kan, baik dari pemerintah juga harus dilibatkan, pengguna alumni harus dilibatkan. Setelah itu diramulah, dievaluasi kembali apakah kurikulum yang selama ini ada sudah relate, sudah bisa memenuhi kebutuhan publik gitu. Kalau memang belum relate, ya berarti kita harus benahi. Harus benahi si kurikulum itu. Dan kurikulum itu bukan hanya sekedar kayak gini ya. Mahasiswa itu tidak hanya sekedar kognitif saja yang di-up, tetapi juga skillnya juga, mentalnya juga, karakternya juga. Nah, dan itu bukan hanya sebatas kurikulum, tetapi selain kurikulum, SDM dosen yang langsung bertemu dengan mahasiswa juga harus di-upgrade. Karena sebagus apapun kurikulum, kalau dosen yang menyampaikannya, memfasilitasinya, ketemu mahasiswa tidak relate, nggak bisa. Ya kan? Terbatas. Iya, di mana-mana tetap aja. Kalau saya juga misalkan sekolah bagus nih buat anak-anak saya bukan hanya lihat sekolahnya yang bagus saja, tapi dosen yang megang anak sayanya. Touch-nya bagaimana? Karena guru itu kan seharusnya menjadi teladan. Iya kan? Jadi mahasiswa itu belajar itu kadang-kadang bukan hanya dari teori, tapi dari perilaku yang ada gitu ya, idealisme sang guru gitu kan. Perilaku guru bisa nggak digugu dan ditiru gitu, seperti itu. Jadi banyak faktor gitu ya. Jadi itu tadi mulai dari risetnya, kurikulumnya diperbaharui, dievaluasi kembali, kemudian SDM dosennya juga, semuanya institusi itu juga harus upgrade seperti itu. Banyak ya hal banyak ya. Selain juga saya pikir edukasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga harus diedukasi gitu ya. Juga kan kadang bingung ya, jujur ya, anak saya aja mau lulus, ini mau kemana ya, ini kemana saya juga bingung gitu ya. Gitu harus diedukasi banget gitu ya. Oke. Untuk pertanyaannya udah Ibu cukup segitu. Jadi untuk isu penghapusan prodi ini sudah masih banyak yang bisa lakukan ya. Iya, betul.
jadi ya sebagai closing ya sebetulnya itu harus jadi pembelajaran bersama dan semua komponen itu harus berpikir positif untuk kebaikan bangsa ini, kebaikan generasi ini. Jangan kebijakan itu hanya berbasis misalnya karena politis saja, karena apa gitu ya, misalnya karena hal-hal yang sifatnya superficial atau sesaat gitu. Jadi kita harus semuanya harus memiliki pemikiran jangka panjang ya, untuk ke depan Indonesia ini mau dibawa kemana gitu, seperti itu ya. Untuk wawancara narasumber pertama Ibu Nita cukup sekian. Selanjutnya akan kita lanjutkan narasumber selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, saat ini aku sedang bersama dengan salah satu alumni dari D3. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu sama mungkin alumni dari jurusan apa? Izin perkenalkan diri, nama saya Dwike. Saya lulusan D3 Keperawatan. Oke, mungkin aku langsung pertanyaan aja kali ya. Gimana sih kesan kakak selama menempuh pendidikan di jurusan ini dulu? Kesannya sangat senang kan ya, karena dia senang karena bisa memahami dunia kesehatan, khususnya keperawatan, dan di kuliahannya itu cukup padat ya, karena kan praktek, terus laporan-laporan. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana sih perasaan kakak ketika melihat jurusan yang dulu ditempuh tuh kini mulai dianggap tidak relevan, bahkan terancam dihapus? Sih, karena kan dulu pas COVID ya, yang garda terdepan itu kan perawat. Nah, sekarang setelah COVID sudah selesai, jadi normal kembali, alhamdulillahnya kan ya, Dek. Iya. Terus yang kecewanya itu karena kurikulumnya mungkin ya yang terbelakang, maksudnya nggak update sih. Oke, untuk selanjutnya banyak pihak menilai jurusan tertentu itu perlu dihapus karena menghasilkan terlalu banyak lulusan yang sulit diserap oleh pasar kerja. Nah, menurut kakak, apakah kondisinya itu murni karena materi di jurusannya itu sudah tidak relevan, atau sebenarnya karena kurangnya kerjasama nih Kak, antara pihak kampus dengan sektor industri untuk membuka peluang kerja? Sebenarnya sih kurang kerjasama ya antara kampus dengan pihak-pihak sektor kayak rumah sakit, karena kan di rumah sakit yang ternama itu biasanya milihnya jurusan yang S1 keperawatan atau nurse ya kalau sekarang. Jadi yang mungkin udah lulusan D3 mungkin udah nggak dilirik karena rumah sakitnya dia itu udah unggulan atau kelas A gitu sih. Jadi kita bisa menyelaraskannya dengan update ilmu atau update jadi ke S1 nurse. Oke, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa yang sekarang jurusannya itu dianggap tidak relevan supaya mereka tuh tidak panik dan tetap bisa bersaing ketika lulus nanti? Yang pertama, jangan takut, jangan panik, karena kita bisa memperupdate ilmu dengan cara pelatihan-pelatihan seperti yang tadi aku udah jelasin, BTCLS atau ACCLS yang tentang jantung. Terus kita bisa kursus bahasa Inggris lagi dan bisa kursus di ruang operasi kalau punya dana lebih, jadi biar bisa rumah sakit melirik kita. Oke, berhubung pertanyaannya juga sudah selesai, terima kasih banyak Kakak atas ketersediaannya dalam wawancara kali ini. Ya, sama-sama. Di tetehnya mau boleh perkenalan dulu, perkenalan apa sama tulisannya gitu. Perkenalkan, nama saya Nawang Bulan. Saya jurusan D3 Kebidanan tahun 2010. Pertanyaan pertamanya itu, bagaimana kesan teteh selama menempuh pendidikan di jurusan kebidanan ini? Sebenarnya sih alhamdulillah baik ya, soalnya yaitu saya mendapat ilmu praktik mulai kegiatan lab, praktik lapangan, magang di BPN, klinik sama rumah sakit. Jadi di tempat kerja tuh banyak budaya yang saya, maksudnya pengalamannya gitu, banyak pengalamannya. Pertanyaan kedua, bagaimana sih perasaan teteh ketika melihat jurusan yang dulu teteh tempuh itu kini mulai dianggap tidak relevan, bahkan terancam dihapus? Intinya mah ya sayang aja karena ilmunya sayang pasti ya. Yang selama ini kita tempuhkan praktek, terus dari tertulisnya segala macam ilmu itu kan sangat bermanfaat, meskipun sampai saya ini kan dibilang mau dihapus, tapi kan tetap ada jenjang-jenjang berikutnya yang kayak profesi,
Terus harus ada misalkan kalau dari perawat itu jenjang prakteknya kayak nurse segala macam gitu. Jadi harus tetap dilanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun itu masih, tapi kita lebih ke bermitra ya nantinya gitu. Intinya sayang aja kalau dihapuskan. Oke. Selanjutnya karena banyak pihak yang menilai bahwa jurusan tertentu itu perlu dihapus karena menghasilkan terlalu banyak lulusan yang sulit untuk diserap oleh pasar kerjanya Teh. Jadi menurut Teteh kondisi ini tuh murni karena materi di jurusannya yang udah tidak relevan kah atau sebenarnya karena kurangnya kerjasama antara pihak kampus sama sektor industri untuk membuka peluang kerjanya? Sebenarnya lebih kalau di dunia kesehatan ini penting ya, maksudnya emang kadang kayak ini ya, maksudnya kalau kesehatan itu khusus ya, kayak misalkan cuma lingkup kerjanya rumah sakit, klinik, BPN kayak gitu ya, nggak kayak yang lain yang bisa ditempatkan di mana aja. Tapi untuk saat ini, contohnya saya pribadi, saya sebenarnya nggak sekarang ini kerja nggak di salah satu, misalnya kayak rumah sakit itu enggak. Saya di pemerintahan yang notabene memang dari kesehatan tapi lebih ke pelayanan masyarakatnya. Nah, emang sih kalau dari dunia saya itu pasti lingkupnya sedikit ya gitu untuk penerimaannya. Nah, itu tapi tetap penting karena sampai saat ini itu terkait kesehatan dan maksudnya kesehatan ibu dan anak itu penting karena banyak beberapa sekarang tuh banyak kalau dilihat dari kayak yang penyakit atau enggak permasalahan persalinan itu tambah rumit ya, maksudnya ada komplikasi segala macam dan tetap kita ininya bermitra ke meskipun kalau dari misalnya khususnya bidan ya nggak boleh, contohnya nggak boleh melakukan pelayanan atau enggak melahirkan di bidan saja. Jadi kita harus ke paskes yang lebih tinggi, gitu. Misalkan ke rumah sakit atau bermitra dalam klinik segala macam. Itu sih Teh. Oke, Teh, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, jika Teteh bisa memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, adaptasi seperti apa yang seharusnya dilakukan alih-alih langsung menghapus jurusan tersebut? Mungkin pesannya ya lebih ke untuk kebijakan tetap aja dilanjut, jangan sampai dihapus begitu saja. Karena apa ya, maksudnya kalau ini tuh kesehatan nggak mungkin dihapus gitu, nggak mungkin dihapus karena apa ya, karena itu tadi perempuan ibu yang melahirkan makin banyak, komplikasi makin banyak, dengan kondisi saat ini tuh perlu gitu, apalagi kan dengan penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan tenaga kesehatan, tidak hanya kebidanan ya, maksudnya dari mulai perawat, dokter segala macam kan itu dibutuhkan sekali, apalagi dengan kondisi sekarang yang kalau dari misalkan dari makanan banyak yang dari pengawet segala macam gitu kan, itu butuh ini ya, maksudnya penanganan gitu. Di luar itu kan penyakit-penyakit banyak yang tiba-tiba yang mesti yang dulunya nggak ada tiba-tiba ada penyakit ini itu pasti tambah banyak. Jadi intinya nggak harus dihapus sih, lebih ke kesehatan ya, bukan ini apa di lain itulah. Ini ada pertanyaan terakhir Teh. Apa pesan Teteh untuk mahasiswa yang sekarang jurusan ini tuh dianggap tidak relevan dan akan dihapus supaya mereka tuh nggak panik dan tetap bisa bersaing saat lulusan? Udah manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar meskipun bakalan ya, maksudnya ada desas-desus mau dihapus dan tetap belajar, magang tetap ditingkatkan, jangan hanya fokus pada nilai juga, tetap tingkatkan juga keterampilan komunikasi dan pengalaman kerjanya sih. Apalagi kesehatan itu lebih ke masyarakat ya, jadi harus kita bersosialisasi segala macam itu tetap ditingkatkan dan lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu sih. Oke.
Tidak. Halo semuanya, hari ini kita bersama narasumber selanjutnya untuk mengulang kembali topik yang akan kita bahas itu tentang penghapusan jurusan di kuliah di beberapa kampus. Kakaknya boleh perkenalan diri dulu. Sebelumnya makasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Zahra Safitri. Aku dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2025. Kita langsung ke pertanyaannya apa ya kak ya? Oke, ada pertanyaan pertamanya, itu bagaimana respon pertama kakak ketika mendengar kabar bahwa jurusan yang kakak tempuh itu terancam akan dihapus? Sebagai salah satu makhluk hidup yang punya perasaan dan punya akal dan pikiran, udah pasti kita bakalan ngerasa sedih dengan jurusan yang udah kita tempuh selama kurang lebih 2 semester ini tuh tiba-tiba mau dihapus kayak gitu. Terus respon aku sih sebenarnya, karena aku mikirnya ini baru semester 2 gitu ya, aku kayak mikir apa kita pindah jurusan aja ya ke jurusan yang emang lebih relevan. Tapi aku sadar kalau emang apa yang udah kita mulai dan apa yang udah kita ambil dari awal dengan tujuan yang jelas itu harus diselesaikan kayak gitu sih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kenapa sih kamu memilih untuk berada di jurusan ini? Kalau dari aku sendiri, aku itu awalnya melihat guru SMA aku yang emang dia itu mengajar di bidang yang sekarang aku lagi ambil. Nah, aku tuh jadi sadar gitu kalau ternyata jadi seorang pendidik itu bukan suatu hal yang gampang dan bukan suatu hal yang emang semuanya itu bisa digantikan dengan teknologi yang kalau kita tahu sekarang kita itu udah ada di era yang semuanya serba digital dan serba dengan AI kayak gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, indikator apa aja yang seharusnya digunakan untuk menilai relevansi suatu program studi? Dan kira-kira penghapusan prodi ini tuh solusinya yang solusi tepat bukan buat menjawab tuntutan dunia kerja? Kalau dari pandangan aku sendiri ya, indikator yang paling utama itu adalah dari lulusannya. Gimana lulusan ini bisa membuktikan bahwa semua jurusan itu dan semua lulusan berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang memang bisa dikategorikan sesuai atau enggak kayak gitu. Jadi ya salah satunya itu adalah jurusan. Oke, selanjutnya aku mau tanya, sama kuliah di jurusan ini, keterampilan apa saja seperti soft skill maupun hard skill yang kamu dapatkan menurut kamu justru sangat dibutuhkan di dunia kerja? Kalau dari aku sendiri ya, untuk hard skillnya itu selama semester 2 aku udah belajar membuat peta digital dengan ArcGIS, yang dimana itu pasti bakal kita butuhin di kehidupan nyata ataupun di perusahaan industri yang di bidang lingkungan dan juga bidang pertanian dan lain-lainnya. Terus untuk soft skillnya udah pasti kita ada komunikasi, karena aku jurusan pendidikan dimana kita akan jadi seorang pendidik nantinya. Selanjutnya itu kerja sama tim, itu yang paling kita rasain banget sekarang. Semuanya apa-apa serba kerja kelompok, interaksi sama sesama kayak gini, kayak gitu sih kalau aku. Ada pertanyaan terakhir nih kak, apakah polemik ini mempengaruhi motivasi belajar atau justru memicu stigma negatif dari mahasiswa jurusan lain terhadap? Kalau dari aku sendiri, menurunkan semangat belajar tuh enggak ya, karena dari awal saat aku milih program studi ini, aku pilihnya dengan secara sadar dan aku tahu nanti lulusannya aku akan menjadi seperti apa dan akan mengambil pekerjaan apa. Terus kalau dari stigma negatif gitu ya dari prodi lain, sejauh ini aku enggak, karena balik lagi tadi aku itu kan rumpun ya, kita ada geografi murni dan pendidikan geografi. Sejauh ini yang aku tahu dari awal masa kita kaderisasi atau pengkaderan itu, orang-orang menganggap kalau kaderisasi yang kita lakuin itu udah langsung terjun ke alam. Jadi waktu itu aku kaderisasinya itu ke Kawah Ratu dan langsung kajian di sana kayak gitu. Oke, mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancara ya. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Kakaknya boleh perkenalan dulu, nama dan dari prodi apa? Saya Desya Chandra dari Prodi D3 Kesehatan Gigi. Oke, di sini aku mau coba recall ulang ya kak. Kita bakal coba buat tanya-tanya ke Keisha tentang topiknya itu tentang penghapusan beberapa jurusan prodi gitu.
Pertanyaan pertamanya ada, bagaimana respon pertama kakak ketika mendengar kabar bahwa jurusan yang kakak tempuh tuh bisa jadi terancam dihapus? Izin jawab ya. Untuk respon yang pertama itu mungkin bakal kaget karena jika dibilang jurusan tersebut dibilang tidak relevan dan emang mengancam untuk dihapus, seharusnya pemerintah pendidikan itu lebih search lagi dampak yang bakal terjadi ke depannya. Kalau tidak ada jurusan yang emang yang saya masukin gitu. Oke, mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih perasaan Kesia melihat jurusan yang dulu Kesia tempuh tuh kini mulai dianggap tidak relevan bahkan terancam dihapus? Respon pertamanya seharusnya lebih di search lebih dalam lagi sih tentang prodi tersebut. Dan kalau emang pemicu penghapusan prodi itu karena untuk tujuan yang lain, nggak membantu untuk menemukan solusinya sih. Nah, mau cross check lagi mungkin untuk bagian yang keduanya, menurut kamu tuh kondisi ini tuh murni karena materi di jurusannya itu udah nggak relevan lagi, atau kayak kurangnya kerjasama antara pihak kampus sama industri? Lebih ke kurangnya kerjasama dari pihak kampus ke industri sih. Untuk pertanyaan terakhirnya, Kak, ini apakah sebenarnya polemik ini tuh, isu ini tuh mempengaruhi nggak sih ke motivasi belajar atau justru memicu stigma negatif dari mahasiswa jurusan lain ke jurusannya Kakak? Kalau untuk mempengaruhi dalam semangat belajar pasti sih, karena kan ya kita buat apa belajar gitu mati-matian kalau buat masuk ke jurusan ini. Terus misal pada saat ujian kayak UTS atau UAS kan pasti belajar sampai begadang kayak gitu sampai kurang tidur. Kalau misalkan ujung-ujungnya yang dilakuin nggak bakal dipakai, ya buat apa? Terus mungkin stigma orang-orang kalau buat pandangan di jurusan yang kelulusannya itu D3, mungkin banyak yang masih menganggap remeh ya karena jurusan D3 ini nggak sebanding dengan jurusan yang S1. Tapi kan banyaknya itu faktanya orang yang lulusan D3, D4, S1 itu bakal dapat pencapaian tersendiri dalam hidupnya. Itu sih. Nah, oke, untuk berhubung pertanyaannya juga sudah habis, mungkin kita cukupkan untuk wawancaranya. Terima kasih banyak ya untuk Kesya telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih ya, Kak. Jadi, dari wawancara yang dilakukan terhadap dosen, mahasiswa, dan alumni, mayoritas narasumber berpendapat bahwa perguruan tinggi memang harus dituntut untuk terus beradaptasi dengan dinamika dunia kerja. Namun, menutup program studi bukanlah langkah yang seharusnya diambil terlebih dahulu. Pandangan ini sejalan dengan teori human capital yang dikemukakan oleh Gary Becker 1964. Becker melihat pendidikan bukan sekedar proses belajar, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang untuk manusia mengembangkan kualitas manusia baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun kompetensi, sehingga individu mampu bersaing dan tetap produktif di dunia kerja. Bila dikaitkan dengan isu yang dibahas, ketika suatu program studi mengalami kelebihan lulusan atau sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, evaluasi terhadap program tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjaga agar para lulusannya tetap memiliki prospek kerja yang baik, bukan untuk menghilangkan keberadaannya begitu saja. Temuan ini juga senada dengan gagasan link and match yang dicetuskan oleh Wardiman Joyonegoro, yang menekankan perlunya kesesuaian antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Akan tetapi, konsep tersebut tidak serta-merta mengarah pada penutupan program studi yang dianggap kurang relevan. Justru sebaliknya, perguruan tinggi perlu didorong untuk memperbarui kurikulum, memperkuat kompetensi mahasiswa, memperluas kesempatan magang, dan mempererat kerjasama dengan dunia industri baik melalui penyusunan kurikulum bersama, kuliah dari praktisi, riset kolaboratif, hingga penyaluran kerja bagi lulusan. Nah, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari dosen, mahasiswa, dan alumni, kami menyimpulkan bahwa polemik penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri merupakan persoalan yang cukup kompleks.
Beberapa program studi yang tercatat mengalami penutupan atau penghentian penerimaan mahasiswa baru, seperti D3 Kebidanan, D3 Manajemen Informatika, D3 Akuntansi, D3 Teknik Komputer, D3 Keuangan dan Perbankan, S1 Manajemen Retail, serta S1 Matematika menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja. Dari pembahasan ini, kami belajar bahwa relevansi suatu program studi tidak dapat diukur hanya dari kebutuhan industri saat ini saja. Perguruan tinggi tidak hanya berperan mencetak tenaga kerja, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga keberagaman disiplin ilmu, serta membentuk individu yang kritis, adaptif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Nah, sebagai rekomendasi, kami berharap perguruan tinggi tidak terburu-buru menutup program studi yang dinilai kurang relevan. Sebelum mengambil keputusan tersebut, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif, pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi lulusan, serta penguatan kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia industri. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum bersama, program magang, kuliah praktisi, penelitian kolaboratif, hingga perluasan jaringan penyaluran lulusan. Dengan demikian, program studi tetap memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas ilmunya. Pada akhirnya, tantangan perguruan tinggi saat ini bukan hanya mengikuti kebutuhan industri, tapi juga membangun keseimbangan antara pengembangan ilmu, pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.